Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, saya menemukan sebuah video ya, di mana Gibran diminta menyebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Tetapi Gibran hanya mampu menjawab 5. Nah, teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira kalau disuruh menyebutkan 6 suku yang ada di Indonesia, bakal kesulitan nggak? Karena mengingat begitu banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia. Padahal ini adalah wawasan kebangsaan ya yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Banyak loh. Ayo, Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Betawi. Betawi. Satu lagi. Ayo, kurang satu apa ya? Ayo. Bantuin dong Mas Bobi. Ayo. Suku cadang kali. Suku-suku Batok. Lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak, ada yang di Polonya ini, atasnya Surabaya, yang di Priuk ya. Ditebak. Ya, kalau dilihat dari acaranya, ini sepertinya acara yang ditampilin di Metro TV ya, di TV nasional gitu. Dan Gibran hanya bisa menjawab 5 dari 6, yaitu suku Sunda, Jawa, Batak, Dayak, Betawi. Tadi kalau tidak salah dia bilang. Padahal kan ada suku Nias gitu ya, ada suku Baduy, ada banyak lah gitu. Dan dia dari 6 hanya bisa sebutin 5. Harusnya minimal 6 tuh dia mampu sebutin ya. Nah, gimana nih teman-teman sendiri? Coba tanpa lihat Google, jujur ketik di kolom komentar ada berapa suku di Indonesia yang dapat teman-teman ingat. Kalau nanya gitu, itu pertanyaan teknikal, Google aja yang jawab. Itu bukan kelas pemimpin. Saya malah dejavu ya, dulu Pak Jokowi, Pak Prabowo ditanya TPID. Tapi Pak Prabowo dengan bijak, saya tidak tahu. Yang SGIA, State of Global Islamic Economic Index, Caimin juga saya tidak tahu. Kalau mau jujur, Gus Muhaimin nyuwun sewu, kan ada SGIA nih, State of Global Islamic Economic Index. Kan penting buat kita warga Indonesia yang mayoritas Muslim. Menurut Gus Muhaimin, apa yang itu lebih pertanyaan bijak. Oke, nggak Itu menjebak pertanyaan gitu. dewasa. Kalau nanya gitu kata Mas Anies, itu pertanyaan teknikal, Google aja yang jawab. Itu bukan kelas pemimpin. Oh gitu Mas Hendri. Enggak. Jadi sengaja. Gak ada yang salah Tunggu. dalam peraturan debat di KPU dan itu disepakati oleh semua pasangan calon. Tidak ada yang salah dengan Mas Gibran. Tapi belakangan itu dievaluasi Oh iya, oleh dievaluasi KPU. kan? Tidak boleh lagi menggunakan Artinya yang pertanyaan-pertanyaan waktu singkatan. kemarin Mas Gibran melakukan itu nggak ada yang salah. Bahwa ada evaluasi ya memang dari periode debat. Kalau nggak ada yang salah, nggak dievaluasi. Enggak, itu belum tentu salah loh. Evaluasi itu belum tentu salah, ya kan? Tapi mungkin perlu apa namanya? Tidak boleh lagi ada pertanyaan Oh seperti iya, itu. Berarti tapi waktu salah. itu belum dilarang. Nggak ada masalah itu. Toh moderator kan mempersilahkan Caimin mempertanyakan pertanyaan itu kan, dan Mas Gibran juga diberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi nggak ada yang salah. Boleh tahu nggak sih Mas Hendri itu dari mana itu ide pertanyaan itu? Apa tuh? SGIE itu, SGIE itu. Iya, semua kan diperbincangkan sebelum Oke, debat. dipersiapkan itu berarti. Itu kan akhirnya kan diserahkan kepada Mas Gibran kan. Oke. Kalau ngelihat trennya kayak dulu sama aktornya sama, jangan-jangan. Strateginya sama berarti. Ya, KPU memang mengevaluasi ya, tidak boleh lagi ada pertanyaan singkatan. Kalau ada singkatan harus dijelaskan singkatannya apa. Bukti hal itu dievaluasi berarti salah. Itu kalau yang saya pahami ya, bukti dia dievaluasi berarti ada yang salah gitu dari debat sebelumnya. Nah, kalau kita bicara soal gagasan, saya setuju. Dua hal sebenarnya, gagasan dan rekam jejak. Kalau gagasan, ya kita bedah saja gagasan masing-masing. Misalnya begini, kalau menurut saya, Jokowi itu tidak melaksanakan gagasannya sendiri. Gagasan Jokowi itu berangkat dari ide besar bernama nawacita.
Nawacita 1, Nawacita 2, lalu kemana Nawacita 3-nya? Nawacita 3-nya itu ada di Ganjar Pranowo. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara sistem Orde Baru ya dulu ya, ada repelita. Repelita 1, repelita 2, repelita 3, sampai repelita 5 gitu. Ada pentahapan. 5 tahun kira-kira seperti itu. Sekarang konsep itu kita sederhanakan karena tidak ada GBHN, itu dalam Nawacita, program yang ditawarkan pada rakyat. Nah, Jokowi sebagai calon presiden 2014, 2019 dia menjalankan gagasan-gagasan Nawacita itu. Iya. PKH, program keluarga harapan dan sebagainya itu turunan dari gagasan Nawacitanya. Nah, betul bahwa kemudian anaknya Jokowi bersama dengan Prabowo. Oke, nama timnya Prabowo sama dengan nama timnya Jokowi 2019, TKN. Tapi problemnya bukan nama timnya, bukan kemana anak Jokowi, tapi kemana programnya. Nah, Nawacita 3-nya itu ada di Ganjar. Dan mungkin orang-orangnya juga. Ya, artinya Nawacita itu gagasan, kelanjutan gagasan itu ada di Ganjar. Nawacita 1 2014 sampai 2019, Ya. Nawacita 2 2019 sampai 2024, Nawacita 3 2024 sampai 2029. Pertanyaan rakyat harusnya Nawacita 3-nya di mana? Karena di Nawacita 3 inilah kemudian kita akan melihat keberlangsungan program itu. Nawacita 3-nya kalau kita periksa masing-masing visi, misi, dan program adanya di Ganjar. Ya, sejauh sepemahaman saya pun yang lebih mendekati pada karakteristik kepemimpinan Presiden Jokowi itu menurut saya Ganjar. Pertama dari karakter program gitu ya, memperbaiki birokrasi gitu ya, fokus pada program-program yang bisa menciptakan produktivitas gitu ya. Kalau Prabowo dari gaya kerja saja sudah tidak memungkinkan seaktif dan seintens Presiden Jokowi dalam hal gaya kerja belusukannya gitu. Lalu program makan siang yang menjadi unggulan ini menurut saya bertolak belakang dari karakteristik program Pak Jokowi yang berusaha melepaskan masyarakat dari subsidi, lalu anggarannya untuk membangun sesuatu yang bersifat produktif gitu. Dan karakter programnya menurut saya berbeda dengan yang dikatakan oleh yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya teman-teman. Dan tapi entah kenapa orang-orang menganggap Pak Prabowo itu cocok untuk meneruskan Pak Jokowi. Kalau saya lihatnya sih nggak match ya, kurang match gitu ada dengan Pak Jokowi. Programnya Pak Prabowo itu hanya mungkin karena anaknya ada di Pak Prabowo, terus dianggap punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Mohon di like, mohon di subscribe agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.